Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keputusan investasi modal. Yang beranggotakan, yang pertama, Vina Khairul Hana dengan NIM 014, yang kedua, Farda 018, yang ketiga, Reza 023. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pengertian investasi modal. Menurut Hansen dan Mowen, keputusan investasi modal merupakan suatu proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, penentuan sumber pendanaan, dan juga penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Investasi modal menjelaskan rencana manajer perusahaan dalam mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek-proyek investasi yang memiliki implikasi jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu pembelian peralatan baru, sistem produksi baru, dan peluncuran produk baru. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Proses pengambilan keputusan investasi modal disebut juga sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Terdapat dua jenis penganggaran modal. Yang pertama yaitu non-mutually exclusive project. Proyek yang bersifat tidak saling meniadakan atau proyek independen adalah suatu proyek yang apabila diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. 2. Mutually exclusive project atau proyek yang bersifat saling meniadakan adalah suatu proyek yang apabila diterima akan menghentikan kemungkinan diterimanya proyek lain. Selanjutnya, modul dasar keputusan investasi modal. Model dasar keputusan investasi modal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Yang pertama, model non-diskonto dibagi menjadi dua metode, yaitu satu, metode period pengembalian atau payback period. Metode ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Yang kedua, metode tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return atau ARR. Metode tingkat pengembalian akuntansi mengukur kelayakan suatu proyek dengan memfokuskan pada laba bersih akuntansi laba, bukan arus kas masuk proyek. Dan yang kedua, model diskonto. Model diskonto atau arus kas yang didiskontokan atau discount cash flows adalah model yang mempertimbangkan nilai waktu uang dan memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang pertama, metode net present value atau NPV. Net present value merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Yang kedua, metode internal rate of return (IRR). IRR, internal rate of return, didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Pasca audit proyek modal. Pasca audit membandingkan antara manfaat sesungguhnya dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasi sesungguhnya dengan biaya operasi yang diestimasi. Pasca audit dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja proyek investasi yang diharapkan benar-benar dapat dicapai. Hasil pasca audit dapat digunakan manajemen untuk melakukan tindak koreksi guna memperbaiki kinerja proyek investasi atau memilih untuk menghentikan sama sekali proyek investasi tersebut supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Cukup sekian presentasi kami. Bila ada salah kata, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.